Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Azedi, NIM 170101-120 dari kelas S1C. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan materi tentang analgetik, antiparkinson, dan sedatif hipnotik, yang dimana saya akan menjelaskan diantaranya pengertian, penggolongan dan contoh senyawa obat, mekanisme kerja obat, efek samping, interaksi obat, dan contoh sediaan yang di pasaran. Baiklah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang analgetik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang analgetik, ada lebih baiknya kita mengetahui pengertian analgetik tersebut, yaitu senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri secara melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostalgin. Selanjutnya, saya akan menyebutkan golongan analgetik. Golongan analgetik ini ada berbagai macam, yaitu analgetik opiat, contohnya morfin, NSAID, contohnya ibuprofen, antikonvulsan, contohnya gabapentin, NMDA antagonis, contohnya ketamin, antidepresan, contohnya trazodon, relakson otot, contohnya metocarbamol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan golongan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah analgetik opiat. Mekanisme kerjanya berkaitan dengan reseptor di SSP. Efek sampingnya mual, muntah, bradikardia, depresi SSP, sakit kepala, konstipasi, dan lain-lain. Interaksi obat ini adalah hindari pemakaian bersamaan dengan penghambat CYP3A4, SSRI, SNRI, MAO, antihipertensil. Nah, sediaan yang beredar diantaranya MST continuous, durogesic, fentanyl injeksi. Selanjutnya adalah NSAIDs. Nah, mekanisme kerjanya menurunkan aktivitas enzim siklosigenase, menurunkan sintesa prostalgin di jaringan perifer dan SSP, menurunkan sensitivitas ujung syaraf dan transmisi nosiseptif pada SSP. Efek sampingnya diantaranya gangguan gastrointestinal, gangguan metabolisme dan nutrisi, dan lain-lain. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan antikonvulsan, antikoagulan, antiplatelet, kortikosteroid, SSRI, ACE, antagonis reseptor angiotensin. Nah, sediaan yang beredar diantaranya Arfen, Brufen, Biogesic. Yang selanjutnya antikoagulsan. Mekanisme kerjanya berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal. Menurunkan ekstabilitas serat syaraf perifer yang teriritasi dan mengalami cedera. Efek sampingnya sama dengan NSAIDs, yaitu gangguan gastrointestinal, gangguan metabolisme dan nutrisi, dan lain-lain. Interaksi obat ini adalah hindari pemakaian bersamaan dengan opioid, antasida, simetidin, dan lain-lain. Sediaan yang beredar adalah gabezal dan lain-lain. NMDA antagonis. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor NMDA yang berperan peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri, neuropati, dan nyeri yang resisten terhadap opiat, memodulasi pemrosesan sensor nyeri di syaraf pusat. Efek sampingnya gangguan pencernaan,
gangguan SS, gangguan kejiwaan, gangguan pernapasan. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan antihistamin, depresan SSP lainnya, inhibitor enzim CYP2D6, dan lain-lain. Sediaan yang beredar Ketalar, Romilar. Selanjutnya, antidepresan. Mekanisme kerjanya menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di syaraf tulang belakang. Aktivitas reseptor alfa adrenergic pada pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, diare, perilaku bunuh diri, depresi, SSP, anemia, gagal hati. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan MAOI, linezolid, tramadol, NSAIDs, warfarin. Nah, sediaan yang beredar trazodone dan lain-lain. Relaksan otot. Mekanisme kerjanya menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, kantuk, reaksi hipersensitivitas, dan lain-lain. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan alkohol, depresan SSP lainnya. Nah, sediaan yang beredar adalah metocarbamol dan metasalon. Baiklah, untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang anti-Parkinson, yang mana pengertiannya yaitu penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergik di area substantia nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramida sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, dan hipersalivasi. Gangguan golongan anti-Parkinson diantaranya levodopa, agonis reseptor dopamin, inhibitor COMT, MAO-B, anti-muskarinik, dan amantadin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu golongan anti-Parkinson yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah levodopa. Mekanisme kerjanya meningkatkan kadar dopamin di otak yang mengarah ke stimulasi reseptor dopamin. Efek sampingnya gangguan GI, hipotensi ortostatik, aritma jantung, dan gejala kejiwaan. Levodopa bila diberikan viridoksin dapat menurunkan efektivitas levodopa. Itu adalah interaksi obatnya. Kombinasinya levodopa dikombinasi dengan benzeseradid, carbidopa, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi levodopa dengan obat-obat lainnya. Teman-teman bisa lihat dan tahu bagaimana mekanisme kerjanya, interaksi obatnya, sediaan yang beredar dari kombinasi obat-obat tersebut ini.
Itulah dari kombinasi obat levodopa dengan obat-obat lain. Yang selanjutnya, agonis reseptor dopamin. Mekanisme kerjanya menstimulasi dopamin reseptor di substansia nigra. Efek sampingnya mual, muntah, bingung, ngantuk, halusinasi, fenomena on-off. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan inhibitor CYP1A2, estrogen, dan tembakau. Senyawanya bisa teman-teman sekalian baca. Persediaan yang beredar, Requip dan Cifrol. Dan selanjutnya inhibitor COMT. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian dopamin dan COMT menjadi metabolit non-aktif di SSP dan perifer. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, ngantuk, halusinasi, dan disleksia. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersama MAOI dan senyawa yang mengandung zat besi. Senyawanya bisa teman-teman lihat dan sediaan yang beredar, Comtan dan Tasmar. Selanjutnya, inhibitor MAOB. Mekanisme kerjanya secara irreversibel menghambat monoamin oksidase. Efek sampingnya insomnia, mual, nyeri perut, anoreksia, konstipasi, dan lain-lain. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan petedin dan inhibitor CYP1A2. Senyawanya bisa teman-teman lihat juga, dan sediaan yang beredar, Zelavar dan Azilec. Yang selanjutnya, antimuskarinik. Mekanisme kerjanya penghambatan langsung pada sistem saraf parasimpatis. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, konstipasi, halusinasi. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersama dengan MAOI. Senyawanya bisa teman-teman lihat juga, dan sediaan yang beredar, Heximer dan Akineton. Dan yang terakhir adalah amantadin. Mekanisme kerjanya mengubah pelepasan dopamin dan pengambilan kembali. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, halusinasi. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan antikonegrik atau levodopa kunidin. Sediaan yang beredar bisa teman-teman juga lihat, amantadin HCl. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu hipnotik sedatif, yang dimana pengertian dari hipnotik sedatif ini yaitu sedatif atau ansiolitik, senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Dan hipnotik adalah senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Yang selanjutnya adalah golongan dari hipnotik sedatif. Golongan dari hipnotik sedatif ini ada berbagai macam, yaitu golongan benzodiazepin, contohnya alprazolam, diazepam. Golongan non-benzodiazepin, contohnya zolpidem, escoficlon. Golongan barbiturat, amobarbital dan fenobarbital, contohnya golongan agonis reseptor melatonin, contohnya ramelteon, tasimelteon. Selanjutnya penjelasan dari masing-masing golongan tersebut. Yang pertama ialah golongan benzodiazepin. Mekanisme kerjanya berkaitan dengan reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik di SSP. Efek sampingnya letih, gangguan psikomotor, sakit kepala, pandangan kabur, vertigo, mual-mual muntah, dan diare. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan opioid inducer CYP3A4. Sediaan yang beredar diantaranya Atarax dan Valdamex. Yang selanjutnya ialah golongan
non-benzodiazepin. Mekanisme kerjanya berkaitan dengan reseptor benzodiazepin dari kompleks reseptor GABA. Efek sampingnya ini mual, muntah, vertigo, sakit kepala, infeksi saluran pernapasan. Interaksi obatnya, hindari pemakaian bersamaan dengan rifampicin dan ritonavir. Sediaan yang beredar antara lain Zolmia dan Dunesta. Golongan yang berikutnya ialah golongan barbiturat. Mekanisme kerjanya ialah menekan korteks sensorik, mengurangi aktivitas motorik, perubahan fungsi cerebellar, kantuk, sedasi, dan hipnotik. Efek sampingnya ialah menghasilkan efek residual. Dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi. Interaksi obatnya ialah hindari pemakaian bersamaan dengan senyawa depresan SSP, isoniazid, metilphenidot, inhibitor MAO, dan penginduksi enzim CYP. Sediaan yang beredar ialah amital dan sibital. Selanjutnya ialah, dan yang terakhir adalah golongan agonis reseptor melatonin, yang dimana mekanisme kerjanya ialah meningkatkan kapasitas peningkatan neurotransmitter GABA pada reseptornya, mengaktifasi reseptor melatonin di hipotalamus. Efek sampingnya ialah sakit kepala, pusing, mual, dan kelelahan. Interaksi dari obat ini, hindari pemakaian bersamaan dengan fentanyl, etanol, depresan, SSP, dan rifampicin. Sediaan yang beredar ialah Rozerem dan Hetlioz. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.